Kita tuh mau mendidik, sama cinta seni pertunjukan tuh kan dari kecil kita pupukin gitu Iya kan. iya iya. Ternyata kalau tanpa disadari support orang tua tuh juga butuh banget Iya gitu. iya. Karena ini pengalaman pribadiku adalah orang tua aku pengen masuk jurusan performing arts, tapi orang tua nanya, "Mau jadi apa di There situ?" you go. Iya kan, Iya. sering banget ada pertanyaan itu kan. Tapi, nah maka dari itu aku pengen, mengajak para orang tua untuk datang ke pertunjukan, I see. untuk merasakan experience-nya tuh apa sih, dan, karirnya tuh akan seperti apa sih. Sebenarnya kalau Jakarta Art House ini, kita tuh membuka lebar untuk, anak muda atau mungkin siapapun yang mau terjun langsung ke seni pertunjukan. Tanpa memandang adanya, keterbatasan, Mhm. gitu. Jadi, tentang sizing, tubuh gitu ya dan juga kepercayaan yang dianut, terus gender dan lain-lainnya, sebenarnya kita tidak memandang hal tersebut. Yang Oke. kita lihat adalah bakat dan juga passion yang memang ingin banget terjun langsung ke seni pertunjukan. Problem atau mungkin isu-isu yang juga kita hadapi, aku, terus ke LH Kreatif, Lisa, Aldi, kita berempat Mhm. tuh pernah di titik yang, didiskriminasi atau mungkin tidak boleh ikut karena kita sizing, tubuh kita atau mungkin tentang, gender dia Iya dan iya. juga lain-lainnya lah, rasnya mungkin. Nah itu tuh, Mhm. kita alami kita berempat. Wow. Di tengah pesatnya perkembangan hiburan digital, Netflix, dan lain sebagainya, gimana sih dunia teater di Indonesia ini menghadapi tantangan itu semuanya? Nah, kita akan ngobrol langsung bagaimana teater di Indonesia ini juga sedang berkembang bersama-sama dengan tantangan yang ada di dalam generasi pada saat ini. Kita akan ngobrol langsung dengan seorang yang mempunyai mimpi besar untuk menghidupkan dunia teater di Indonesia ini, salah satu founder daripada Jakarta Art House, yaitu Bro Fadly Vero. Bro Fadly apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Sehat-sehat semuanya? Sehat selalu, alhamdulillah. Gimana ini Bro Fadly ini mengembangkan Jakarta Art House yang cukup kick kemarin Mamma Mia ya? Betul. Gimana tuh ceritanya dari tengah-tengah Covid Mhm. atau sebelum kita ngomong Mamma Mia kita ngobrol dulu Jakarta Art Art House. Theater atau Art House ya namanya? Jakarta Art House, Gimana gitu maksudnya? biar oke, Jakarta Art House itu sebenarnya mulai tahun 2019. 2019, Yes, oke. 2019, ada founder kita, ada LH Kreatif. Wah, Kebetul LH Kreatif ini memang, di dunia seni pertunjukan sejak tahun 2014. Terus, LH Kreatif ini sekarang sudah berkiprah langsung jadi seniman, di London, di USN. he moves there? Dia move tinggal di sana? Yes, Wah, dia for good di London sebagai aktor musikal. Dia juga sudah debut di, Cabaret, sayang dong. musikal. Dia ikut hashtag kabur aja dulu. Bener, tapi sebelum ada hashtag itu. Oke oke. Nah jadi, udah di London, udah kurang lebih 2 tahun kurang lebih ya, di London untuk jadi, aktor musikal di sana. Nah pada Wow, saat itu 2019, ada LH Latif, ada Aldin Zaghi, ada Lisa Redeka dan aku, eee, bantuin basicnya sebenarnya ini adalah project skripsi sebenarnya awalnya. Project non skripsi LH Kreatif, aku jadi asisten direkturnya LH dan juga Aldi sebagai stage manager dan juga Alisa sebagai performernya. mhm. Produksi pertama kita adalah Kintsugi. Itu lebih ke Oh, bukan teater musikal tapi, dance ballet iya iya. sebenarnya. Tapi, Kintsugi berjalan dengan lancar, alhamdulillah animonya juga luar biasa, sampai ada rerun-nya juga gitu ya. Mhm. Lalu pandemi, pandemi kita adain secara online aja, ada Jakarta Art House Cares dan lain-lainnya gitu. Baru 2023 bingung nih kayak mau ngapain lagi ya, kayak mau, balik lagi mau coba fokus ke industrinya sendiri. Waktu itu aku masih korporat, Oke. tim korporat gitu ya, budak korporat dan, akhirnya 2023 memutuskan untuk, resign dan fokus ke industri, teater musikal ini. Barulah 2023 bikin Mamma Mia The Musical bareng Lisa dan Aldi, gitu. Setelah itu Mamma Mia 2003 ini kita Jadi buka lebar. rebound Jakarta Art House ini, langsung dengan Mamma Mia? Yes, Itu cukup heboh sih ya, betul. hampir hit 3000 ya. Betul, Wah, dan itu beneran, ya itu semua jadinya melek juga tentang teater musikal juga sebenarnya harapannya dari situ dan beneran
Karena kan target marketnya di situ adalah orang tua gitu kan, keluarga. Keluarga, Mama Mia. Betul, yang tahu banget ABBA Iya. gitu kan, Dancing Queen, dan kita ada di Hari Ibu waktu itu. Kita Nah, merayakan Hari Ibu gitu. Jadi inline banget sama ceritanya Mamma Mia juga gitu. Gitu Mas terus Fadli kenapa Mama Mia nggak main terus? nah itu Oh di New York, di mana gitu. nah itu kan Luar negeri kan itu show hampir wah years. bertahun-tahun banget itu, Pak. Tapi, maka dari itu di tahun 2025 ini permintaannya juga ternyata bener Mamma Mia, coba dong Mamma Mia dibuat long running gitu ya. Karena target marketnya juga ada dan juga menginginkan makanya tahun ini kita adain Mamma Mia The Musical rerun yang akan berjalan Wah, 14 show 14 show. 14 show. So jangan lupa nonton nih guys ya, tiketnya Harus langsung hubungin di Jakarta Art House kalau Jakarta at Go House. Aware. Oke di IG dan pasti ada lah ya. Yes, pasti ada. Wow, jadi 14 show nanti. 14 show Saya kira ini pertama kali lah ya, bener, rerun hampir 14 nanti. 14 show gitu. Jadi kita baru pertama kali juga, selama itu biasanya paling banyak kita 4 show. Di tahun 2024, kita bikin Catch Me If You Can The Musical, mungkin kalau filmnya Leonardo DiCaprio gitu ya, Tom Hanks gitu ya, yang tahu itu kita bikin, Catch Me If You Can The Musical 2024 kemarin. Terus Wow. responnya juga baik banget, pemain-pemainnya juga luar biasa banget, ada Buki, ada Andovi, Andreas Lukita, dan juga band. Terus tahun ini makanya kita buat, kita sempat bikin polling, bikin apa lagi ya gitu teman-teman gitu yang kalian mau, Mamma Mia The Musical rerun. Men. Ini. Mas Fadli kalau kita ngelihat ya, tadi Yung katakan dari dunia corporate, Mhm. and then langsung masuk dalam dunia left swing Yes. art itu ya, musical theater. Jadi apa sih story behind it? What make you shifting? Sebenarnya udah Tapi kalau kita bicara musical mana bisa laku di Indonesia? Nah Ya itu. kan you bisa hidup, you bisa survive. Itu adalah pertanyaan emang survive gitu kan sebenarnya. Tapi, emang aku ngikutin passion-ku banget sih. Mhm. Passion aku kebetulan dari 2014 tuh sudah di seni pertunjukan, cuma pada akhirnya butuh, adjustment untuk, yuk coba korporat dulu selama 6 tahun, 7 tahun gitu ya, ke berbagai startup gitu. Terus tapi itu sambil, ikut komunitas. Gitu ya. Iya, ikut komunitas, belum Jakarta Harus banget gitu ya. Mhm. Ikut komunitas, ternyata baru sadar bahwa, eee, kecintaan tentang seni pertunjukan tuh sebesar itu, gitu. Dan kebetulan aku juga dosen, Intro to Performing Arts juga. I see. Jadi emang basic-nya emang udah ngelekat banget seni pertunjukan gitu. Jadi kayaknya butuh diseriusin deh, bukan cuma sekedar di sampingan, tapi butuh serius yang benar-benar yuk deh fokus ke seni pertunjukan ini. Baik di, on stage atau behind the stage itu aku suka banget Wow. gitu. Jadi itu kayak turning point aku, kayaknya emang di kantoran bukan yang menghidupkan secara finansial, tapi secara batin dan juga mental itu kan berbeda ya. Kepuasan batin tuh, susah kita dapat. Jadi aku dapatkan itu di sini semua. Jadi back to Mamma Mia tadi ya, kenapa ngambil Mamma Mia? Mhm. Itu kan kelihatannya my generation gitu. Iya, Gambar Anda milenial Gen Z mana tahu. bener. Apaan sih ini Mamma Mia? Yes. Kenapa Mamma Mia? Sebenarnya memang target market tuh pada 2023 kemarin tuh fokusnya mau merayakan Hari Ibu. I see. Sesimpel orang tuaku yang mengenalkan tentang ABBA. Sesimpel orang tua, para production tim kita juga cinta sama ibu kita gitu. Sebenarnya pengen, kasih hadiah di Hari Ibu. Tapi, terlepas dari hal tersebut, kayaknya kalau misalkan bisa dibilang kalau, kita tuh mau mendidik, sama cinta seni pertunjukan tuh kan dari kecil kita pupukin gitu Iya kan. iya iya. Ternyata kalau tanpa disadari support orang tua tuh juga butuh banget Iya gitu. iya. Karena ini pengalaman pribadiku adalah orang tua aku pengen masuk jurusan performing arts. Tapi orang tua nanya, "Mau jadi apa di situ?" There you go. Iya kan, Yep. sering banget ada pertanyaan itu gitu. Tapi maka dari itu aku pengen, mengajak para orang tua untuk datang ke pertunjukan I see. untuk merasakan experience-nya tuh apa sih dan, karirnya tuh akan seperti apa sih gitu. Jadi, kalau misalkan orang tuh ngambil dari market bawah dulu untuk bisa jadi sesuatu, tapi kalau aku lebih ke dari atas dulu untuk mengubah mindset, orang tua untuk, ini loh karir di industri seni pertunjukan ini tuh atau teater musikal itu lagi growing banget, lagi gede banget, dan banyak kok kalau misalkan kamu mau support anak kamu gitu, anak-anak, para orang tua itu bisa support
di seni pertunjukan tuh bisa jadi seperti ini dan experience-nya tuh gede banget. Karena kan teater musikal tuh ada bisnis emosi ya. Jadi Bisnis waktu emosi. waktu Mamma Mia tadi berapa castingnya nih semua? Berapa orang tuh? Totalnya 32. 32. 32. Berapa lama preparationnya? Kalau 2023 preparation-nya 6 bulan. Wow. 6 bulan karena agak cukup panjang gitu ya. Karena kita semua pekerja. Gitu ya? Iya, jadi kita latihannya after office semua. Gile. Kalau sekarang Mamma Mia Rerun ini kita latihan total 2 bulan. 2 bulan karena kita semua ini sudah full performers. I see. Yang udah full timer di performing gitu ya. Jadi dari jam 1 sampai jam 8 malam. Wow, wow. Gitu. Jadi waktu Mamma Mia dulu ada story yang atau sampai sekarang terbaba enggak sih? Story behind it. wow, Aha moment. Gile, ini bisa juga. itu saat pre-event kita. Pre-event Oke. kita bisa bikin mini pop-up show. Itu pre-event kita yang dimana pertama kali semua cast kita kasih ke publik. Nah, itu juga pertama kali kita pre-sale. Itu waktu Mamma Mia 2023 pre-sale kita habis dalam 2 menit. Itu kayak wow, berarti animonya sebanyak ini ya. Karena kita kuota pre-sale kita gedein. Karena kita saking takutnya. Karena masih kan mikir after pandemi orang mana mau nonton yang lebih Yep. publik banget kan gitu ya. Nah itu kita bikin pre-sale tersebut kuotanya sebanyak itu. Tapi habis dengan 2 menit itu kita hah? Gitu kayak bingung ya. Ini ternyata banyak yang suka ya. Karena judulnya sendiri emang udah gede kan. Mamma Mia Ngalahin Korea lah ya, ngalahin Korea. Bener kayak Tuh, wah ini udah sold out. udah nge-war-nya mantep deh gitu. Itu sih. Wah, dari 2023 Jakarta Art House langsung Catch Me If You Can Catch Me If You Can. 2024. Itu Yes. gimana ceritanya, Mas? Balik lagi kalau Jakarta Art House sebenarnya konsepnya pengen nostalgia sih. Oke. Jadi mungkin yang orang tua yang mengenal film Catch Me If You Can the musical, Catch Me If You Can waktu pada zaman filmnya gitu ya, itu tuh bisa jadi nostalgia ketika nonton musikalnya gitu. Apalagi Leonardo DiCaprio gitu ya. Terus ada Tom Hanks juga yang memang udah cukup luar biasa juga. Di situ kita pengen bangun lagi nostalgianya tentang ceritanya sendiri. Dan kalau Catch Me If You Can tuh heavy to acting banget. Iya tuh acting, Ya. saya lihat di video, wow. Nah heavy to acting banget. Jadi kalau Mamma Mia tuh show gitu ya, bener-bener nostalgic banget. Iya, iya. Tapi kalau Catch Me If You Can ini lebih ke apa namanya actingnya. Dan juga waktu itu kalau Mamma Mia hari ibu, kalau Catch Me If You Can hari ayah kita buatnya. Gitu ya. Iya, jadi momen-momen itu sebenarnya simple tapi itu yang kita cari banget sih. Gitu. Bro Fadi, kalau kita lihat Jakarta Art House sendiri ya, what is the vision or the mission behind it? Ini kan nggak sebentar non-profit lah ya. Betul. Saya assume is profit kan. Iya. Untuk Betul. memang selain mengentertain, memang itu pekerjaan bisnis yang Betul. dikembangkan ya. Jadi misi utamanya apa, Mas? Sebenarnya kalau Jakarta Art House ini kita tuh membuka lebar untuk anak muda atau mungkin siapapun yang mau terjun langsung ke seni pertunjukan tanpa memandang adanya keterbatasan gitu. Jadi tentang sizing tubuh gitu ya, dan juga kepercayaan yang dianut, terus gender dan lain-lainnya. Sebenarnya kita tidak memandang hal tersebut. Yang Oke. kita lihat adalah bakat dan juga passion yang memang ingin banget terjun langsung ke seni pertunjukan. Jadi ini adalah wadah inklusif yang kita buka untuk semuanya untuk bisa join tanpa memandang hal-hal yang mungkin bisa didiskriminasi di luar sana. Yep. Seperti itu sih. Karena berangkat dari problem atau mungkin isu-isu yang juga kita hadapi, aku terus ke LH Kreatif, Lisa, Aldi, kita berempat tuh pernah di titik yang didiskriminasi atau mungkin tidak boleh ikut karena kita sizing tubuh kita atau mungkin tentang gender dia dan juga lain-lainnya lah, rasnya mungkin. Nah itu tuh kita alami, kita berempat di situ. Jadi di sini Jakarta Art House ingin membuka lebar siapapun kalian bisa masuk di Jakarta Art House. So semuanya juga you can langsung daftar ya. Itu Inklusif nih, keren. yes, Tapi kalau mereka saya mau membangun karier sebagai penari lah, lalu join Jakarta Art House, yes itu dia bisa. akan jadi staff full time atau gimana, Mas?
Sebenarnya akan jadi Jakarta Art House Family sih sebenarnya. Family ya, oke. Jadi once, nanti ada, produksi atau mungkin, job-job yang mungkin sifatnya adalah calling-an oleh klien gitu ya, itu akan kita alihkan ke Jakarta Art House Family, I Jahveris see. kita sebutnya, gitu. Jadi mereka akan tampil ke berbagai panggung sebenarnya, akan kita alokasikan ke hal-hal tersebut. Ya Mas Fadi, kalau kita ngelihat di luar negeri kan, Hmm, dunia teater musikal itu menjadi satu hiburan cari-cari. betul Kalau betul. saya kemarin mau dari London, mau dari Australia, mau ke Amerika, Iya, bahkan kemarin saya ke China pun, waduh ada Chongqing 1949. betul. Kalau Vegas sih hampir selalu Iya. saya lihat show-nya apa yang saya belum pernah nonton ya. Jadi Jakarta Art House akan menuju ke situ nggak Mas Fadli? Sehingga di Jakarta ini ada Mamma Mia Iya, sekitar 5 tahun, betul. 20 juta manusia plus 280 juta loh Mas. Yes, benar benar, amin Gimana banget tuh? tuh. Sebenarnya itu tujuan utama kita membangun ekosistem ini tuh sebenarnya balik lagi kan banyak banget ya, bukan cuma Jakarta Art House, masih banyak komunitas lain, teater company lain yang benar-benar lagi berjuang banget untuk bisa, membangun industri ini gitu. Biar kita bisa long running, bisa bisa bener tadi Bapak bilang kayak panjang nyawanya lah ibaratnya bisa bertahun-tahun, ada 5 tahun, bermacam-macam. Nah itu sebenarnya itu sedang kita perjuangkan, sekarang. Wow. Bukan cuma di Jakarta Art House juga mungkin semua para penggiat seni teater musikal gitu ya, ini sedang berjuang. Makanya kalau misalnya dilihat 2023 sampai 2025 aja dulu after pandemi, itu pesat banget, Iya, teater iya. musikal sekarang. Karena 2023 jujur, seingatku mungkin bisa dikoreksi, 2023 itu teater musikal yang ada cuma 2, 2024 itu banyak banget. Itu banyak banget ampe kurang lebih bisa belasan, kurang lebih sebelasan sampai iya belasan. Tahun ini untuk yang, kuartal 1 saja tuh sudah ada, kurang lebih 6 teater musikal yang akan hadir gitu ya sampai bulan Juli nanti itu kuartal 3 2 gitu ya. Terus, ini tuh juga sifatnya ada yang long running semua rata-rata Mhm. di bulan Mei, Juni, Juli tuh long running semua. Ada yang 14 show seperti aku, ada yang 30 show nanti, bulan bulan Juni, Juli. Terus ada yang, 14 show juga nanti di bulan Juni, Juli gitu ya. Karena memang mengincar, hari anak dan juga Iya, liburan iya. anak sekolah gitu. Jadi sangat pesat banget apalagi tahun lalu juga ada, yang memang long running 30 show juga gitu. Jadi Wow, kalau ditanya 2003 sampai 2023 sampai 2025 itu, growth-nya cukup growth-nya signifikan lah ya. luar biasa. Wow. Jumlah penontonnya pun juga bertambah luar biasa Mhm. gitu. Mas Fadli, kalau kita ngomong ya teater musik di Indonesia kan apa ya dianggapnya mahal, Mhm. niche bener nih ya. Coba dibandingkan dengan era Netflix, Bioskop gitu ya. bioskop, gimana tuh ngatasinnya Mas? Sebenarnya kenapa bisa dibilang mahal, karena memang bisa dibilang biaya produksinya pun juga luar biasa gitu. Absolutely. Dan, kalau bisa dibilang juga, ini adalah wadah baru atau mungkin hiburan baru yang memang menampilkan experience baru, Mhm. gitu. Kalau kita nonton musik konser, kita udah sering nonton musik konser dan experience-nya ya itu kita sudah paham. Mhm. Tapi ini experience baru yang kalian masuk ke dalam teater, bahkan sebelum masuk ke dalam, auditorium teaternya pun kalian juga disuguhkan dengan experience-experience yang luar biasa juga gitu. Iya, Eee, apa namanya, itu yang sebenarnya sulit didapat untuk orang-orang yang, nonton teater musikal gitu. Terus masuk ke dalam, lihat pemainnya, lihat semua set panggungnya, lihat semua pemain musiknya, terus, semua orang yang di belakang layar itu mhm. tuh sebenarnya sifatnya udah, experience baru yang didapat oleh teman-teman yang nonton teater musikal. Jadi kalau bisa dibilang kenapa, bisa dibilang mahal, karena banyak faktor yang Mhm. bisa membuat, harga tiketnya mahal, gitu. Apalagi apalagi misalkan kita bawa license dari luar Wah, negeri gitu ya, kayak aku justru kalau sendiri Mamma Mia segala harus beli license-nya juga ya Mas? betul, beli license-nya Catch Me If You Can juga beli license ya. Jadi Mahal. tidak bisa langsung bikin aja gitu kan, kita mesti ada bukunya dari mereka gitu. I see. Jadi, begitupun juga dengan beberapa, teater company yang memang adaptasi dari film, adaptasi dari mana gitu ya, yang sifatnya memang, memberi license juga gitu. Jadi memang ada indikator-indikator yang memang membuat, harga tiketnya mahal gitu. Jadi mungkin yang perlu dipahami adalah
bukan sekedar mahal doang, tapi Hmm. experience-nya, people behind, the production-nya seperti apa. Jadi memang itu yang jadi indikator kenapa bisa mahal. Iya Tapi iya iya. despite itu, experience tuh nggak akan, apa ya, ibarat kata, nggak akan jadi hal yang patut disalahkan lah ibaratnya. Ibaratnya dia akan jadi main utama dari yang kita mau suguhkan, Iya iya. gitu. Experience itu yang sulit didapat. Wow, wah. Mas Fadli kalau kita ngelihat ini kan, keren sih ya, Catch Me If You Can, Mamma Iya Mia, everything is a global. iya. Pernah mikirin nggak, Mas, untuk story lokal kita Yes. sendiri yang bisa go global? Kan banyak di story-story Benar benar. lokal sendiri, ada dalam bayangan Mas Fadli nggak sama teman-teman? Pasti ada pasti ada. Makanya kenapa sebenarnya di 2024 kita open to collaboration to anybody yang pengen kita coba, build, story baru gitu ya, atau mungkin adaptasi film, gitu. Nah, di 2024 tuh kita sempat buat, mini production sih sebenarnya, kita bisa sebut mini production yaitu, Alunan Hati. Lalu kita juga pernah buat, berkolaborasi sama Da Lopez Entertainment bikin Polarisasi di, 2024. Lalu yang terakhir juga di Februari kemarin kita bikin, Aku Kaluna gitu, monolog musikal gitu ya, adaptasi dari film Home Sweet Loan gitu. Jadi memang, kalau bisa dibilang Jakarta Art House itu fokusnya ke license Broadway doang ya enggak gitu. Jadi memang harapannya next-nya mungkin kita bisa buat seni pertunjukan yang orisinil juga, baik orisinil, baik Iya. adaptasi dari film gitu ya. Karena roots kita pun juga di awal di tahun 2019 kita ada Kintsugi. Itu pun juga orisinilnya kita banget. Gitu ya? Iya, orisinilnya kita dan itu, tentang abusive, relationship gitu ya. Itu kita tonjolkan lewat seni pertunjukan balet gitu ya. Jadi sebenarnya pasti banget pengen banget kebuka, untuk membuka cerita baru, orisinil gitu ya. Doakan saja secepatnya. Karena butuh proses yang luar biasa. Elhak pun juga yang di sana mau support kita untuk, "Ayo kita bikin ori story yuk," gitu. Biar bisa Gitu ya? bener-bener ada karya orisinil baru. Jadi pengalaman sendiri waktu kerja dengan teman-teman LH, Aldi, Lisa sendiri gimana, Mas? Happy banget, Happy ya? punya temen gila semua. Karena Wow. jujur kita Elhak sudah, di London memang cukup lama dan memang dia full timer, sebagai performer. Tapi Lisa, Aldi ini memang kita bertiga adalah korporat. Yang di Jakarta sekarang? Yes, Oke. kita, korporat semua, 2023 baru memutuskan untuk full timer di Jakarta Art House. Bertiga? Bertiga, gitu. Jadi, Jadi Mas, bertiga ini kan, mhm, boleh dikatakan, corporation lah ya, yes, bisnis. So saya anak muda nih, yang mhm nonton kepingin join gitu. mhm, Terus diterima nggak? Pas pasti. flowing nggak? Terima gaji atau kalau perform aja? Kalau ini sifatnya sekarang kita masih dalam tahap, Ini kan banyak yang nonton nih, benar benar. pengen apply nih abis ini siapa tahu. Betul. Jadi sebenarnya kalau di Jakarta House itu sistemnya memang sedang dalam, apa ya, develop, hal-hal tersebut sih sebenarnya untuk payment tersebut dan juga lain-lainnya. Cuma, eee, balik lagi Jakarta Art House itu masih base-nya communities. Jadi orang-orangnya tuh bener-bener mau belajar dari nol untuk, di seni pertunjukan. Jadi, kita makanya buka yang namanya Stage, Development Program atau mungkin SDP kita atau internship kita. Yang kita pupuk untuk bikin, seni pertunjukan di kemudian hari gitu ya, di next production. Jadi, apakah dibayar atau tidak itu, masih dalam tahap kita menggali apa yang harus kita berikan gitu ya, benefit untuk teman-teman semuanya. Tapi yang pasti benefit yang bisa kalian dapat adalah experience tersebut. Experience membuat production itu seperti apa, mainnya gimana, mau ngasah bakat kalian seperti apa, leadership-nya gimana, terus, manage, production seperti apa. Jadi experience itu yang, lagi I mau see. mau kita berikan dulu sih sebenarnya, terlepas dari, money sendiri gitu ya. Iya iya. Itu sih sebenarnya. Tapi kalau memang ada job pasti akan dialihkan ke mereka. Gitu ya, jadi mereka join masuk dalam komunitas dan jalan. Mas Fadli, kalau kita lihat Jakarta Art House sendiri sebagai sebuah corporation, tadi saya sempat tanya gimana akan ada begitu banyak show nggak nanti yang memang permanen? Kalau di Las Vegas itu kan show-nya 10 tahun, 30 tahun. Ya. Gimana tuh Mas, kenapa ya, di Asia ini yang, Bener kok bener. dikit sekali. Dikit sekali. Saya lihat ke Singapura hampir nggak ada.
Ya kan paling jadi sesuatu yang dari luar Iya, datang paling benar. 1 minggu aja udah. Ini kita 30 aja udah hebat tuh. Iya, Kemarin makanya. Disney walaupun yang very basic ya 7 kali show. Ya. Apakah nggak ada demand di sini? Hmm. Apakah orang Asia nggak appreciate culture atau musical theater? Padahal begitu banyak talent. Ya. Bisa dibilang sebenarnya masih niche banget sih. Itu ya. Ya, Pak. Jadi kayak masih niche banget. Makanya berbagai macam theater company dan komunitas lagi berjuang, yang tadi gue bilang, lagi berjuang untuk ngedapatin market yang lebih luas lagi dengan berbagai macam cara. Ada yang tadi gue bilang, aku sendiri berangkat dari orang tua, aku mengangkat nostalgia sendiri. Makanya aku untuk dapetin market orang tua, yuk coba nonton dulu, siapa tahu anaknya suka dan orang tua juga pada suka, jadi pada suka teater musikal gitu. Nah, ada juga yang berangkat dari anak-anak, makanya di libur sekolah gitu ya. Jadi perlahan aku rasa tujuannya akan ke situ, Wah, akan long running. Mas Faizi kan banyak movie-movie kita sekarang udah top nih. Ya, Harusnya ini contohnya kemarin lah ya, The Most Beautiful Girls ya, in the World. Wah itu kalau ada musical dramanya, story-nya bagus loh. seru. Ada rencana gitu nggak kolaborasi dengan para Mau produser, sutradara mau banget. gitu Karena ya? yang tadi aku bilang sih, aku juga open kolaborasi banget. Terakhir sama Visinema yang aku Kaluna itu. Jadi ya itu sih, harapannya banyak industri film juga gitu ya yang mau terbuka untuk Iya, bikin teater musikal, mentransfer ke teater keren sih musikal. itu ya. Karena itu beneran akan dapatin experience yang baru menurutku gitu ya, bukan sekedar nonton film doang di bioskop, tapi ada rasa yang disampaikan. Karena balik lagi, teater musikal kan bisnis emosi ya. Yang disampaikan tuh emosi baik lewat acting, singing, dancing-nya gitu. Jadi itu lebih whole package kan. Jadi pesannya segala hal itu lebih tersampaikan di panggung gitu. Jadi Iya, iya. terbuka lebar banget, pengen banget Wah, buka kolaborasi sama halo produser siap, siap. film-film, let's go. Iya, iya. Gitu sih. Prof. Hadi kalau kita ngelihat suatu hari musical theater Indonesia ditonton oleh global. Ya, Bayangan you sendiri sama teman-teman apa elemen-elemen yang akan ditaruh untuk mempromosikan Indonesia sendiri? elemen-elemennya ya. Ya, any story-nya atau Ya, karakternya. sebenarnya Sehingga orang global kata, wow ini Indonesia banget, keren banget. ya. Sebenarnya lebih ke story dan juga materinya sih. Materi story-nya dan juga lagunya, lalu mungkin materi dalam artian tuh artistiknya ya. Lebih ke apakah bajunya atau set desainnya yang bisa kita tonjolkan banget. Karena balik lagi, eee, datang ke teater musikal tuh, datang ke gedung tuh yang dilihat tuh adalah si panggungnya dan orang-orang yang ada di stage. Ya, Jadi ya. sebenarnya elemen-elemen itu yang perlu kita bangun gitu, elemen artistiknya. Bahkan mungkin bisa juga lewat dialog-dialognya yang memang lebih Indonesia banget gitu. Fun fact juga, Mamma Mia, The Musical Rerun ini memang berbahasa Inggris. Tapi kita ada sedikit demi sedikit unsur Indonesianya. Gitu ya. Iya, jadi jokes-nya gitu ya, Bisa bercandanya. ingat, bisa di-spill dikit apa? Apa ya, kita ada adegan lagu Dancing Queen, itu si Donna and the Dynamos-nya tuh ngeluarin baju-baju pada zaman dia tampil sebagai Donna and the Dynamos. Tapi yang keluarin adalah songket. Wow, Songket, keren. terus baju-baju daerah gitu. Jadi yang kita keluarkan tuh itu. Itu sedikit spill yang mungkin Iya, iya, iya. jadi kayak, Wah, ya ampun gitu. Jadi kayak, kok Indonesia nih gitu. sekali banget gitu ya, bisa Terus mikir gitu ya. tahun lalu bahkan 2023 pemeran Donna dan Damas kita salah satunya berjilbab. Ketika buka songket ada juga bajunya, dia ngomong eee, apa kata apa kata kelompok pengajian gue nih gitu. Wow, Padahal itu berbahasa Indonesia, iya, iya. in bahasa Indonesia ya bukan bahasa Inggris, pengajian. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh sebenarnya bisa kita masukin Keren. di dialog. Wow, Prof. Hadi, apa sih the biggest challenge yang selama 5 tahun terjun langsung ini? What is the biggest challenge? The biggest challenge market-nya sih. Yang you target ini bisa hidup nggak gua ya? Iya, Eee, market market-nya. apa marketnya? Market-nya
masih niche banget dan mungkin sebagian orang yang di luar sana tuh punya jatah hiburan setahun tuh 2 kali gitu misalkan. Jatah hiburan tuh dalam artian, gue cuma mau nonton musik, ya musik konser, sama jatah hiburan gue libur ke luar negeri. Ini pilihan teater musikal tuh belum ada, I see. gitu. Jadi, marketnya tuh lebih memilih untuk, hiburan yang ya itu musik ke luar negeri. Tapi teater musikal tuh belum ada. Pada akhirnya itu yang sebenarnya yang mau kita bangun gitu. Challenge-nya adalah untuk memindahkan haluan tersebut bahwa teater musikal itu sebenarnya ada loh dan juga teater musikalnya adalah bisa jadi pilihan hiburan teman-teman semuanya untuk kalau liburan anak sekolah gue kemana ya? Kalau gue liburan, Christmas atau liburan tahunan gue kemana ya? Nggak usah jauh-jauh, di Jakarta pun juga ada, teater musikal yang terus-menerus ada judul-judul yang baru gitu. Jadi itu biggest challenge-nya karena susah banget, untuk ngasih percaya orang untuk teater musikal tuh di Indonesia itu worth it banget untuk kalian nonton. Wow, wow. Bener. Ada harapan nggak dari Jakarta Art House terhadap pemerintah kita? Ya, pasti harapannya fully support gitu ya, fully support untuk seniman-seniman di Jakarta, di Indonesia, especially. Terus, di-support dalam artian bukan sekedar, ini tapi support dalam artian gedung pertunjukan tuh luar biasa banget mahal. Jadi Iya, iya. mungkin bisa di-support dari situ dulu kali ya. Di-support, dari venue yang kita diberikan, eee, kesempatan untuk bisa memakai gedung tersebut, dan di-support. Itu sebenarnya hal simpel tapi itu penting buat kita. Sebenarnya coming up sih, Bro Fadi di Tamrin ini the Nah. highest building, Nah itu. sudah ada seat 5.000. Wah. Mudah-mudahan the big boss-nya Amin. lihat program ini atau saya liatin, itu bisa di situ tuh. Bro Fadi, that's one of the best. Motor bisa masuk, Wow. saya lihat 3 trap gitu ya, saya lihat tinjau, wow. Right here in Tamrin. Best. Jadi harus ada kontennya, Mas. Benar. Itulah ada namanya kolaborasi kita ya. Yap. Bisa banget. Bro Fadi, thank you banget nih. Mudah-mudahan lewat podcast ini, satu cerita untuk Indonesia. Ya. Dunia musical theater kita terus berkembang. Movie udah tembus lah ya untuk Yes. Jaso ya. Jadi sebelum kita check out, mimpi apa sih? The next 10 years nih bayangan Mas Fadi sendiri apa sih? Jakarta, Indonesia dengan kehadiran daripada Jakarta Art House sendiri. Yang pasti 10 tahun ke depan tuh industri teater musikal atau seni pertunjukan gitu ya, itu bisa dihargai, bisa diberikan apresiasi yang lebih gitu ya, bisa diberikan, kesempatan untuk bereksplorasi baik dari, dalam dan juga luar negeri juga gitu ya, dan juga diberikan kesempatan untuk bisa punya mimpi bahwa, teater musikal atau mungkin seni pertunjukan di Indonesia bisa bertahun-tahun umurnya. Wow. Gitu, jadi ekosistemnya ada, support-nya juga ada, apresiasi juga ada. Jadi semuanya lengkap seperti hiburan-hiburan yang kita punya sekarang. Bioskop gitu ya, industri film, industri musik, itu sudah ada apresiasinya. Tapi untuk teater musikal atau mungkin seni pertunjukan, harapannya juga ada hal tersebut. Itu sih. Bro Fadi, thank you nih untuk teman-teman. Salam Bu untuk semuanya di Yes. Jakarta Art House. Jangan lupa Sangat nonton biasa. Jangan lupa nonton Mamma Mia and the Musical Rerun.